Pemirsa, alangkah enaknya orang bisa mengambil pakaian-pakaian baru sesukanya tanpa bayar lagi. Itulah yang terjadi pada Nugi. Paling tidak 10 kali dalam sebulan ia memperoleh pakaian baru yang bisa dipilihnya sendiri. Dalam sebulan, Nugi memperoleh jatah 10 pakaian baru dari perusahaan pakaian yang mengontraknya. Pemirsa bisa Anda bayangkan berapa banyak ia sekarang mempunyai pakaian. Dan orang tidak mungkin hidup dengan bertimbun-timbun pakaian. Lantas, dikemanakan pakaian-pakaian Nugi yang tumpah ruah itu karena saking banyaknya? Baju-baju yang nggak ada kepake. Milenium buat saya berarti saya harus menambah wawasan supaya nggak tergilas dengan yang baru-baru. Iya. Kalau gue lebih ngelihat ke depan kayaknya gitu. Jadi tapi kita nggak boleh ngelupain juga yang ada di belakang gitu. Jadi di abad yang sana kita lebih ngelihat ke depan. Itulah optimisme Ferdi. Lantas untuk Pepeng, apakah tahun 2000 nanti jari-jari akan berubah? Oh enggak, tetap. Jari-jari tidak boleh berubah. Kalau dia dulu begini, sekarang begini boleh lah. Warna-warninya yang berubah? Oh tidak, tidak tetap. Piramidanya nggak, tetap hadiahnya nambah kalau milenium. Mudah-mudahan honornya berubah. Berikut ini kita beralih ke Bagito, Miing, Didin, dan Unang. Grup kocak ini sekarang tidak lagi mempunyai acara di RCTI semenjak Bagito Show berhenti ditayangkan. Namun karena masih disukai banyak pemirsa, Bagito Show atau bakso tetap diputar oleh RCTI. Atau istilahnya rerun, tayang ulang. Judulnya sekarang di RCTI kita jadi artis tayang ulang. Dapat royalti kan? Enggak lah, flat ya. Ini terima kasih ditanyakan gitu. Jadi ini kecipratannya kapan nih? Pemirsa, lihatlah busana 3 orang komedian ini. Tak ada warna mileniumnya sama sekali. Kalau saya sih pengertian ini kayaknya saya masih buta milenium itu kayaknya bajunya udah nggak kotak-kotak, nggak kembang-kembang, kayaknya polos nih. Maksudnya sama aluminium. Tapi yang penting Bagito tak mau berpakaian seragam. Mereka lebih suka tampil dengan busana berbeda warna macam ini. Sebetulnya saya sebagai penengah, kebetulan dia sedang bersaing adu kuat calon, jadi harus ada poros tengah lah. Saya poros tengahnya. Iya, iya. Kalau kita seragam takut disangka Kopassus. Kalau Didin hari ini poros tengah, besok saya boros sekorah. Pemirsa, kalau Bagito muncul pertama kali di layar RCTI pada tahun 92, Jimmy Gideon sudah muncul setahun sebelumnya. Jimmy termasuk artis yang begitu lama beredar di layar gelas RCTI. Jimmy nongol di RCTI dulu pertama awalnya memang Lenong Rumpi tahun 91 itu bulan November ya. Terus Jimmy di Gara-Gara tahun 92 sampai 98 gitu ya. Terus sekarang mudah-mudahan sih muncul lagi nih Lenong Gaul. Lu nggak bosan nongol di RCTI? Ya mau dibilang bosan gimana? Orang kita masih mau hidup, mau makan ya nggak? Yang bikin hoki apa? Gigi dan hidung ya kan? Ya kan? Pemirsa, alangkah enaknya orang bisa mengambil pakaian-pakaian baru sesukanya tanpa bayar lagi. Itulah yang terjadi pada Nugi. Paling tidak 10 kali dalam sebulan ia memperoleh pakaian baru yang bisa dipilihnya sendiri. Pemirsa, lihatlah Nugi. Dengan tenang ia mencoba banyak baju dan celana. Penyanyi adik kandung Katon Bagaskara ini tak perlu memikirkan berapa ia harus membayar pakaian-pakaian ini. Karena apapun yang ia ambil ditanggung oleh perusahaan pakaian terkenal yang selama ini mengontrak Nugi untuk memakai busana produksi perusahaan tersebut dalam pertunjukan-pertunjukan musiknya. Alangkah enaknya Nugi, ganti-berganti pakaian semaunya. Dan semuanya ini adalah gratis. Malah justru ia yang dibayar karena telah mengiklankan busana dari produk yang dipakainya dalam berbagai pertunjukan musiknya. Dalam sebulan, Nugi memperoleh jatah 10 pakaian baru dari perusahaan pakaian yang mengontraknya. Pemirsa bisa Anda bayangkan berapa banyak ia sekarang mempunyai pakaian. Dan orang tidak mungkin hidup dengan bertimbun-timbun pakaian. Lantas, dikemanakan pakaian-pakaian Nugi yang tumpah ruah itu karena saking banyaknya? Baju-baju yang nggak ada kepake, terus terang sebagian sudah ada di beberapa penonton yang nonton saya kok lagi show. Karena kadang-kadang mereka minta ya saya kasih gitu. Itu sebabnya penonton yang sudah tahu Nugi gampang dimintai pakaian, mereka sengaja berada sedekat mungkin dengan panggung saat Nugi berpentas. Pada saat yang tepat, mereka akan meminta pakaian yang dikenakannya. Dan tanpa berpikir lagi, Nugi akan melepas jaket atau bajunya untuk dilempar ke penonton. Maka berebutlah mereka pada pakaian-pakaian yang bagus-bagus itu. Terus juga ada di beberapa teman-teman yang bareng-bareng saya kalau lagi show.
juga ada di orang-orang yang butuh, yang saya kasih. Jadi kira-kira hampir setiap bulannya, kalau misalnya memang dari Lee Cooper keluar lagi yang baru, berarti saya dapat yang baru, yang lama kayaknya mesti dibagi-bagikan. Begitulah cara Nugi mengurangi isi lemari pakaiannya. Ambil, kemudian buang. Dan setidaknya sebelum kontraknya berakhir, Nugi tak pusing dengan belanja pakaian. Anda hemat berapa persen dari keuangan Anda dengan tidak membeli baju setiap bulannya? Baju dan celana. Hampir 75%. Oh, ternyata. Banyak. 75% itu pengeluaran untuk baju dan celana doang. Karena biasanya aku kalau pakai baju, karena untuk main di panggung gitu Mas, biasanya ada yang robek, ada yang ya gitulah, ketarik-tarik sih. Pemirsa, kita beralih ke kabar lain dari Nugi, kabar ulang tahunnya. Katanya Anda ingin katanya punya sesuatu untuk merayakan ulang tahun Anda itu dengan cara yang sederhana dan kayaknya bermakna buat orang lain. Apa tuh? Iya, selain ngumpul-ngumpul bersama teman-teman dekat, juga terus saya pengen menyumbangkan sebagian dari hasil yang saya dapatkan selama saya berkarir di sini. Saya pengen memberikan beasiswa kepada 2 orang siswa yang punya prestasi dan juga kalau bisa menyukai musik. Kalau masih bisa, mengapa seorang penyanyi harus turun panggung? Maka dari itu, Ahmad Albar akan terus menyanyi sampai ia betul-betul merasa loyo. Itulah pemirsa, tema wawancara kami dengan rocker yang kini berusia 53 tahun itu, yang baru saja putus dengan pacarnya, Cut Keke. Tak ada yang loyo dalam diri Ahmad Albar meskipun usianya sudah 53 tahun. Pada tahun-tahun silam, di usia mudanya, ia merajai panggung-panggung pertunjukan dengan musik rock bersama God Bless. Dan kini sekian puluh tahun kemudian, Ahmad Albar yang akrab dipanggil Iye masih tetap menyanyi. Terakhir kami menjumpainya tampil keroyokan bersama penyanyi-penyanyi lain untuk album yang sepertiga hasil penjualannya akan disumbangkan ke Aceh. Pada kesempatan itulah kami mewawancarai Ahmad Albar mengenai dirinya yang tetap tampil kendati usianya sudah setengah abad lebih 3 tahun. Sampai tua juga nyanyi aja, cuman mungkin akan beda ya. Itulah semangat Ahmad Albar. Hanya saja ia tak mungkin seperti dulu dengan penampilan panggungnya yang meloncat tinggi-tinggi menggoyang-goyangkan badannya dengan penuh tenaga dan lari ke sana kemari menguasai sudut-sudut pentas. Itulah masa kejayaan Ahmad Albar di tahun 70-an dan 80-an sebagai rocker. Tapi sekarang usia tua sudah menghalanginya untuk tampil seperti itu. Umur nggak bisa dicolong sih. Dan mungkin suatu saat kalau memang artinya saya nggak sanggup lagi untuk membawakan musik-musik rock apa gitu, mungkin akan ganti aliran ya. Masih aku bertahan, walau ku pasangkan sampai batas waktu keadilan datang. Pemirsa, inilah penampilan Ahmad Albar yang berusaha mati-matian untuk tetap muncul sebagai rocker, lengkap dengan gayanya. Ia mengaku gerakan-gerakan panggung macam ini masih bisa dilakukannya. Belum terlalu berat untuknya, hebat juga untuk orang seusianya. Sekarang sih belum terasa, tapi bakal datang tuh. Maksudnya, tak terlalu lama lagi pastilah datang masa loyo itu. Bukan loyo semangat, tapi loyo fisik. Oh jelas ya. Itu faktor stamina juga, ya, paling enggak kita harus lebih siap ya dalam usia-usia sekarang ini. Kita nggak bisa santai seperti dulu, mau manggung ayo tiba-tiba wah langsung show. Kalau sekarang harus mempersiapkan diri ya dengan ditunjang dengan olahraga. Salah satu olahraga Ahmad Albar adalah berenang, di samping jogging dan fitness di rumah. Ini sangat membantu menjaga kebugarannya meskipun hari-harinya banyak dilewatkan dengan begadang. Begadang jalan terus karena memang kerjaan kita ya di studio tuh lebih banyak malam. Ahmad Albar sangat bersyukur karena selama ini ia belum pernah menderita sakit hingga harus dirawat. Janganlah ia sampai sakit, karena sekarang hidupnya sendirian sejak putus pacaran dengan Cut Keke beberapa bulan lalu. Ya sendiri aja. Hubungan masih, artinya kita masih sering ketemu, masih sering jalan. Tapi hidup tanpa kekasih tak merisaukan Ahmad Albar.
Kalau memang ada jodoh, pasti nanti ada perempuan datang sendiri. Ia menjaga diri untuk tidak kalang kabut sengaja mencari-cari pacar lagi. Wah itu nggak bisa dicari tuh. Itu proses itu ngalir aja ya kalau ketemu ya siapa tahu ya. Nggak ketemu juga ya nggak apa-apa jalan aja.